Bun, bikinin aku kepala kakap dong, aku pengen banget. Akhirnya istri bikinin tuh. Enak bun, rendang bisa nggak bun? Kayaknya dia coba lagi pesan. Enak bun rendangnya bun. Mari nge-vlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Kebun Sen. Oke, sekarang aku udah di depan sebuah produk ataupun bersama dengan salah satu owner pebisnis di Karawang ya. Dan kita udah penasaran karena di depan kita ini udah ada banyak produk nih ya, varian yang aku nggak tahu apa aja ini. Kita langsung tanyain aja sama owner yang ada di sampingku ini. Kenalan dulu nih ya. Kira-kira bapak ini namanya siapa dan kemudian punya bisnis apa nih? Nama saya Budi Satria. Dan istri saya Devi Susilawati. Dan sebenarnya bisnis ini awalnya ide dari istri sebenarnya. Oh, dari istri ya. Ini nama bisnisnya apa Pak? Kita namakan rendang Ciuniang. Rendang Ciuniang. Iya. Apa nih? Kalau rendang tahu, tapi Ciuniang apa nih? Ciuniang itu sama kalau kayak di Sumatera Barat itu uni. Tapi saya Pariamannya lebih spesifik Ciuniang. Berarti kalau di sini tetehnya lah. Oh gitu. Kayak rendang si teteh kayak Rendang gitu si ya. teteh ya gitu. Oh gitu. Kalau bahasa Minangnya uni atau ini mah Ciuniang. Ciuniang kebetulan khas Pariaman. Oh, khas Pariaman. Oke, Padang Pariaman ya di sana. Iya. Nah, kira-kira udah berapa lama sih memulai bisnis rendang Ciuniang ini? Kira-kira kita mulai kalau nggak salah bulan Agustus 2019. Agustus 2019 udah sekarang setahunan ya. udah setahun 1 bulanan lah kurang lebih kayak gitu ya. Dan kenapa nih Bapak memilih bisnis rendang dalam kemasan seperti ini? Kenapa nih? Awalnya sebenarnya kita ini ya kerja awalnya dulu ya. Awalnya kerja ya. Tahu-tahu karena kita orang Padang, ada temannya istri pengen awalnya sih kepala kakap. Bun, bikinin aku kepala kakap dong, aku pengen banget. Akhirnya istri bikinin tuh. Enak bun, rendang bisa nggak bun? Kayaknya dia coba lagi pesan. Enak bun rendangnya bun. Kebetulan yang pesan itu kebetulan temannya istri itu juga bisnis kuliner. Oh gitu. Terus dia liatin produknya, bun rendangnya coba deh bun dibikin kayak gini. Pasti aku yakin sih. Makanya kita akhirnya terinspirasi dari itu lah. Nggak sengaja diminta kita buat masakan Padang gitu ya? Iya, sama temannya istri awalnya gitu. Akhirnya dia yang kemudian juga ya bisnis itu, bun lihat nih bun, aku punya produk seperti ini loh. Coba rendang yang dikemas gini, aku yakin bisa loh. Akhirnya kita berdua diskusi gimana, yaudah kita coba. Alhamdulillah begitu awal coba kita sampai 5 kilon sehari lumayan. Wah, 5 Dan kilo begitu ya? seminggu ada pesanan buat pesta. Mereka pesannya pinginnya rendang bunda tapi pakai nasi bisa nggak? Kita bikinin lah. Awalnya dari situ maka kita kayaknya ini Peluang ya? peluang nih bun, ya Bismillah akhirnya ya kita fokus di sini. Oke. Alhamdulillah udah jalan 1 tahun lebih. Oke, itu teman-teman, ternyata kita ketemu lagi sama salah satu owner yang ternyata nggak sengaja awalnya gitu. Kemarin juga sempat Pak kita wawancara sama yang botol ya Dea ya. Itu katanya juga nggak sengaja jualan botol 6 bulan nggak laku katanya Pak. Tahu-tahu ada yang beli dan jadi semakin banyak kayak gitu. Nah terus nih Pak, ini ada produknya ada apa aja sih dari rendang Ciuniang ini? Karena ini banyak banget nih di depan nih, ada apa aja nih? Sebenarnya kita awalnya pertama fokus di rendang sama dendeng. Ini ya, ini rendang itu ya? rendang ya. Oh, ini kemasan. Dan ini dendeng. Ini berapa ini Pak beratnya? Itu 300 gram. 300 gram ya. Oke, ini teman-teman dalam kemasannya. Dan ini tuh siap makan atau harus gimana lagi Pak? Maksudnya? Maksudnya ini kalau udah dibuka gitu siap langsung dimakan atau harus diolah lagi? Siap langsung dimakan. Siap langsung makan ya. Langsung dimakan. Oke. Kemudian ada apa lagi Pak? Ada dendeng balado juga. Dendeng balado yang mana, yang ini ya? Iya. Oke, ini dendeng balado ini teman-teman. Oh, ada juga. Ini dalam bentuk cupnya, itu dalam bentuk plastik. Oh, ini dalam bentuk cupnya nih teman-teman, dendeng balado ya. Terus apa lagi nih Pak?
ya rendang tuh dalam cupnya. Oh, juga ini ada. dalam kemasan cup yang kayak gini. Ada bedanya nggak sih Pak sama rendang ini sama ini enggak ya? Enggak sama Enggak, sih. sama ya? Sama. Cuma kalau buat pengiriman lebih praktis dalam bentuk kemasan plastik. Kayak gini ya. Oke, bentuk pengiriman biar mudah kayak gini. Terus kalau ini apa Pak? Ini sebenarnya Oh nih. perkembangan dari kita di lapangan ya. Ternyata ada permintaan sambalnya ada nggak? Akhirnya kita bikinlah sambal hijau pakai kentang. Ini nih teman-teman sambal hijaunya ya. Sambal hijau khas Padang nih. Kita pasti suka semua sambal hijau Padang. Sebenarnya kita juga ada rendang jengkol, dendeng paru. Cuma sekarang lagi nggak ada nih. Oh gitu ya. Lagi Jengkol belaga. lagi habis stoknya ya kayaknya. Oke, kalau ini nih apa nih Pak? Yang berdua ini nih. Ini dalam bentuk kerupuk ya, cemilan Ini sebenarnya. cemilan ya. Ini peyek raki. Peye atau raki ya? Raki kalau di Padang peyek itu raki. Oh, namanya raki ya. Mirip-mirip sama peyek sebenarnya. Cuma khas Padangnya ini. Ini dari apa nih Pak? Dari tepung Dari ada tepung sama- yang ada kayak yang pakai rebon, ada yang pakai kacang. Oh iya. Ini ya, ada ini pakai rebon ya kayaknya atau pakai apa nih? Pakai rebon kayaknya. Rebon ya, ini ya. Ada rebon ada kacang. Kemudian yang ini Pak apa Pak? Kalau ini apa namanya kentang Mustafa ya. Oh, kentang Mustafa. Karena ini ngikutin perkembangan pasar aja kalau ini sebenarnya. Iya. Jadi ketika usahanya mulai jalan, udah 1 tahun berkembang ke produk-produk yang lain selain daripada rendang gitu ya Pak? Karena pada permintaan pasar ada cemilan yang lain nggak? Akhirnya kita coba mengembangkan gitu. Karena pasar minta gitu ya. Nah terus gini nih Pak, dari sekian banyak ini di awal-awal tuh kira-kira modalnya berapa sih bikin bisnis rendang yang dikemas seperti ini gitu? Modal awalnya dikit sih sebenarnya. Berapa nih Pak? Balik lebih kurang waktu itu kita awal mulai sekitar 1 jutaan lah, karena buat 5 kilo dagingnya. Lebih Buat kurang segitu. daging, kemudian bumbu-bumbu Karena kita ya. waktu itu kan masih cuma jadi tinggal kebetulan ada pesanan langsung kirim gitu kan, langsung kirim. Oh gitu ya, di kurang lebih 1 juta gitu ya Pak ya. Lebih 1 juta. Oke teman-teman gitu ya. Kalau sekarang omsetnya nih di awal-awal gitu, atau sama sekarang kira-kira berapa tuh Pak? Gini, kalau masalah omset ya, memang pertama awal-awal begitu kita buka lumayan sih, alhamdulillah kita bisa mencapai 5 kilo per hari. 5 kilo ya. Bahkan di saat lebaran tuh, lebaran alhamdulillah kita bisa mencapai 40 kilo. Wah, 40 kilo. 40 kilo. Situ sampai kirim ke Gorontalo, Solo, banyak. Wah, Ke jauh juga Jakarta, ternyata. Tangerang, banyak alhamdulillah permintaan ke sana. Makanya sekarang kita akhirnya inovasi. Waktu itu kemasan kita masih dalam bentuk kotak sama cup. Akhirnya ya ngikutin perkembangan zaman dan ya masukan dari teman-teman juga, gimana kalau kemasannya diganti dengan kemasan vakum supaya lebih aman dan lebih awet. Oh gitu ya. Oh iya, ini harganya satuannya berapa nih Pak? Kalau itu yang 300 gram 72.000. Ini 300 gram 72.000 ya, segini ya. Oke, kalau yang balado ini? Yang balado Dendeng itu balado yang itu kebetulan yang ukuran yang gede gitu dijual 60.000. 60. Yang kecilnya 30.000. Oh, ini 60. Ini 30 dan kalau ini yang rendang Itu yang 36.000. oh ini yang 36.000. Separuh dari ini. Separuhnya dari yang ini ya teman-teman ya. Oke, kalau biasa keluar ini kira-kira berapa Pak kalau sebulan kayak gitu? Di awal-awal Covid sih nggak pengaruh sih. Justru di saat PSBB kita mengalami peningkatan loh. Oh gitu ya? Iya. Begitu PSBB dicabut dan juga pagi setelah Lebaran Haji orang pada mungkin agak bosan makan daging ya. Memang omset kita lagi agak turun sekarang. Tapi rata-rata sehari 2 kilo. Adalah 2 kilo sampai 5. Oh gitu ya. Tapi memang turun dari awal pertama kita. Berarti kurang lebih kan ini 300 gram ya. Iya. 300 bisa sampai sekitar 7 sampai 10 lah ya, Ya, per hari ya. Bisa per hari. 10 kemasan kayak gini bisa keluar nih per hari nih teman-teman. Dan harganya ini 70 ribuan. 70 kali 10 udah berapa tuh ya? Kali aja Hitung aja nih. sendiri. Nah, terus nih Pak, kira-kira tantangan dari bisnis rendang dalam kemasan ini ataupun rendang ciuniang nih ya. Ini apa sih Pak tantangannya sekarang? Tantangannya ya gimana? Memang sekarang pertama pengaruh ekonomi kita ya. Jadi mungkin orang terasa banget sih sama saya, kayaknya orang kini nggak memikirkan yang penting makan gitu. Iya, Jadi sama nggak sih kita memikirkan juga soal. Jadi semua pengusaha. kita memang mengalami penurunan omset ya, penurunan omset.
Dan juga di samping itu juga banyak ya, karena saudara-saudara dari saudara saya juga buka usaha seperti ini. Buka Jadi usaha kuliner begitu, ya. ketik rendang dia banyak tuh merek rendang, mungkin di situ aja sih. Dan juga kebetulan alhamdulillah banyak juga teman-teman yang satu angkatan sama saya, sama istri, itu juga termotivasi, akhirnya juga ada yang buka usaha seperti kita juga. Mirip-mirip di daerah Bekasi, di Tangerang juga ada. Oke. Jadi tantangannya sementara sekarang ya cuma faktor ekonomi kita aja kali ya. Jadi tantangannya karena sekarang COVID, ekonomi sedang lesu gitu ya, jadi agak omset menurun. Kemudian juga tadi dari persaingan yang bisnis yang sejenis gitu ya Pak ya. Bisnis yang sejenis. Oh, oke. Kemudian nih Pak, kira-kira punya nggak nih tips-tips buat teman-teman yang pingin usaha gitu, apapun kayak gitu, punya nggak kira-kira pengen buka usaha tuh kayak gimana sih gitu? Tipsnya apa ya? Pertama kita harus yakin aja ya, yakin dengan kemampuan kita dan jangan pantang menyerah lah. Bukan coba terus dan ini selalu cari informasi supaya kita dapat inovasi-inovasi baru. Alhamdulillah kita juga udah gabung di UMKM sama Dinkom, dan kita selalu dapat info semacam perkumpulan yang kita kayak UMKM itu, kita gabung aja karena informasi di sana akan banyak. Terutama mengenai perkembangan bisnis kita, contohnya seperti tampilan kita pasti butuh. Jadi di samping rasa kita juga butuh tampilan kan, karena di pasaran kan penampilan itu perlu. Iya. Nah itu ya teman-teman, tadi teman-teman bisa gabung dengan komunitas. Di situ bisa belajar ke pengusaha-pengusaha yang lain, bisa sharing pengalaman dan minta di mentoring juga bisa, sepertinya seperti itu ya. Dan contohnya juga satu ini nih, acara ini nih. Oh iya. Ini juga hasil dari kita ada di grup UMKM kayak gitu ya, jadi kenal dan saling sharing di sini, bisa sharing kayak gitu. Nah, Pak, kira-kira nih terakhir nih, untuk bisa memesan rendang Ciuniang ini bisa kemana nih? Apakah ada media sosialnya atau nomor WA-nya kayak gitu? Ya, kalau nomor WA-nya ada, itu ada nomor 0813 1028 6063. Oke, ini ada nih ya. Iya, ada di situ. 0813 1028 6063 untuk rendang Ciuniang. Bisa kirim-kirim ke luar kota Pak ini Pak ya? Bisa. Oh, tadi juga sampai Sulawesi sih ya? Ke Gorontalo udah kita. Udah Bahkan ke Gorontalo. yang pernah juga beli kita langsung, dia mau ke Jepang. Oh gitu. Nah, bisa nggak jauh Pak? banget Perjalanan ke Jepang berapa hari? 2 hari nyampe. Bisa. Oh, bisa. Pokoknya begitu nyampe di Jepang masih awet atau gimana? Oh gitu. Konsumsi. Oh iya, ini kira-kira tahannya berapa lama Pak? Kalau dalam kemasan seperti ini memang lebih awet bisa ya? sampai 1 bulanan. Wah. Tapi ya? begitu masih dalam kemasan. Emang sih kalau teman-teman tahu, masakan rendang itu bisa awetnya lama banget sih. Bahkan ada yang sampai 3 bulan kalau benar-benar dikeringkan ya Pak ya? Dikeringkan, iya. Benar. Oke, itu dia teman-teman ya, wawancara kita dengan Pak siapa? Saya lupa. Budi. Pak Budi ya. Dengan Pak Budi terkait dengan bisnis rendang Ciuniang. Oke, buat teman-teman yang pengen punya pertanyaan ataupun pengen sharing juga, silahkan bisa ketik di kolom komentar gitu. Dan kalau dirasa video ini bermanfaat, kemudian sangat menginspirasi dan sebagainya, silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Dan sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.